Shalom, selamat pagi, jumpa lagi dalam program Nasaret Bersabda. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang kita akan baca bersama, dengar bersama, jadi berkat buat hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, di tengah-tengah perjalanan pelayanan tugas kerja kami. Dan mengawali hari yang baru, kami hendak belajar dari firman-Mu lewat program Nasaret Bersabda. Engkau menyertai hamba-Mu dan kami semua yang mendengar berita firman hari ini. Terpuji nama Yesus Juru Selamat. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Saya memilih dari kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita bersyukur di hadapan hadirat Tuhan karena tidak ada ciptaan yang diciptakan Allah yang menurut gambar dan rupa Allah sendiri, yang disebut dalam bahasa Latin imago Dei. Imago, gambar, peta Allah sendiri. Imago Dei itu menunjuk pada diri Allah. Sehingga baik hewan, tumbuhan, termasuk malaikat sekalipun, mereka diciptakan bukan menurut gambar, rupa, dan peta Allah sendiri. Dengan demikian, manusia merupakan nilai yang sangat tertinggi dalam ciptaan karya Tuhan yang menjadi sahabat bersama-sama dengan Tuhan lewat kerja, tugas, bahkan pelayanan. Dalam ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal ini menunjuk pada Trinitas Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut gambar Allah diciptakanlah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa gambar diri kita sebagai model antropos dari Tuhan. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini dalam inkarnasi Allah menjadi manusia, justru menjadi manusia seperti kita. Iblis ingin merusak gambar dan citra Allah sendiri. Karena itu ada begitu banyak manusia yang justru diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi mulai meniru gambar dan rupa hewan, baik dengan rambutnya, baik dengan perilakunya, dan sebagainya. Salah satu contoh yang menarik ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri, kemudian ditetapkan apakah mereka laki-laki dan kemudian perempuan, sehingga mereka diberkati. Tetapi seringkali manusia saat ini tidak menjaga citra Allah, gambar dan peta Allah itu sendiri. Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan suci, dipersatukan. Kita tidak pernah melihat hewan yang laki-laki suka dengan hewan laki-laki. Apalagi hewan perempuan dengan yang perempuan. Tetapi justru manusia sepertinya ingin merusak hasrat karena dosa, dan iblis ingin merusak hal itu dalam diri manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian baik pikiran kita
yang dimurnikan, diciptakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk mulut kita, tubuh, roh, dan jiwa kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kita merusak citra Allah, gambar dan peta Allah sendiri lewat perilaku kita. Bahasa kata-kata kita muncul kata-kata makian, kata-kata binatang, dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh menyampaikan pesan-pesan kepada sesama kita dengan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, apakah dengan makian, apakah dengan kata-kata binatang, dan lain sebagainya. Sebab kita ini adalah ciptaan Allah. Jika kita melakukan, kita sama seperti menghina Allah sebagai ciptaannya. Dengan demikian kita tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain, karena kita diciptakan sama di hadapan hadirat Tuhan. Memang dosa hanya merusak karya Allah yang luar biasa. Kemudian, saudara, kita juga melihat bagaimana ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Perhatikan ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan seterusnya. Sehingga pemberkatan penubuhan nikah yang sakral yang dibentuk Allah sejak semula sebagai lembaga keluarga yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh mencederainya, kita tidak boleh merusaknya. Karena itu dalam pesan firman yang kita baca saat ini dengan jelas berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tidak sebaliknya, beranak cucu bertambah banyak baru kemudian diberkati. Artinya bahwa sakralnya hidup rumah tangga itu diberkati dulu, kemudian hal yang disebut dengan seksualitas untuk bagaimana manusia bisa melanjutkan keturunan hidup di dunia ini dan menjaga kesucian bahtera hidup rumah tangga. Bukan sebaliknya, sudah mengandung, sudah beranak cucu, baru kemudian minta diberkati. Kita tidak sama seperti hewan, kita tidak sama seperti binatang. Allah menciptakan dan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah untuk menjaga apa? Citra kekudusan hidup bersama Allah sendiri. Karena itu firman Tuhan juga mengajarkan bagi kita ini adalah mempelai wanita yang mempersiapkan diri untuk menyambut sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, kepala gereja, untuk memimpin gereja pada masa-masa sekarang ini. Tuhan senantiasa juga menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat dan menatap masa depan yang sementara kita jalani pada masa sekarang ini. Kiranya dalam hidup kita tetap menjaga citra, terlebih gambar Allah sendiri yang ada dalam hidup kita. Jangan kita merasa kita, mungkin hidung kita tidak terlalu baik, mungkin wajah kita tidak terlalu tampan, tidak terlalu cantik, tetapi kita selalu bersyukur karena apa yang diciptakan Tuhan menurut petah dan gambar Allah sendiri adalah sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang 100% bisa melihat dirinya ini sempurna, karena kita hanya bisa disempurnakan lewat karya selamat Tuhan Yesus Kristus. Kita semua nantiasa boleh menjadi berkat buat rumah tangga kita. Sebagai suami kita bertanggung jawab, sebagai istri juga demikian, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian anak-anak juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk pendidikan, pertumbuhan, termasuk bimbingan rohani dan iman percaya mereka. Sehingga apa? Sehingga gambar Allah sendiri, imago Dei itu akan tetap kita pertahankan. Akan kita jaga kekudusan hidup itu. Sehingga apapun tawaran iblis, apapun godaan iblis ingin merusak citra dan gambar Allah itu, kita senantiasa boleh diproteksi lewat apa? Lewat kematian, kebangkitan Kristus yang membuat kita menang terhadap dosa, maut, dan kuasa iblis. Semoga hidup kita di hari-hari ini senantiasa dalam bimbingan kuasa Roh Kudus yang terus menjaga, menolong kita semua dalam pekerjaan, pelayanan, dalam tugas baik di sekolah, di berbagai lembaga apapun. Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, sehingga
gambar dan rupa Allah sendiri, kita sendiri, imago Dei, akan menjadi berkat, cermin hidup dimanapun kita berada, untuk menjadi berkat sebagaimana firman kita ini akan menggarami, bahkan menjadi terang bagi dunia ini. Semoga firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan senantiasa memberkati, menolong kita selalu. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari firman-Mu mengenai gambar dan rupa Allah sendiri. Tanggung jawab yang diberi kepada kami sungguh besar. Engkau mempercayakan citra Allah sendiri dalam gambar dan rupa-Mu dalam hidup, kerja, dan pelayanan kami. Ajarlah agar supaya kami senantiasa boleh menghargai arti hidup yang Tuhan anugerahkan. Sebab tidak ada ciptaan di bawah kolong langit ini yang diciptakan sama persis dengan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, yang sangat mulia bagi Tuhan. Karena itu berkati hidup kami, berkati para pendengar, kami semua audiens yang menyaksikan pelayanan firman hari ini, dan senantiasa Nasaret Bersabda menjadi berkat dalam hidup hari ini, esok, bahkan sampai Kristus datang kembali. Amin. Demikian Nasaret Bersabda hari ini. Tuhan memberkati, menolong kita selalu. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.